Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk kembali mereaksi salah satu video pada channel Malaysia yang membahas tentang Nusantara, dan kita ingin melihat secara detail lagi apa saja pemahaman tentang Nusantara bagi Malaysia yang itu kemudian kita anggap agak menyimpang dari pemahaman Nusantara pada umumnya, baik yang dipahami oleh orang Indonesia. Oke, selanjutnya kita saksikan langsung dari video ini. Video ini berjudul Perbedaan Nusantara pada Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh channel Avenda FV. Hello guys, welcome back to my channel. Konsep Nusantara dalam fahaman warga Indonesia sangat berbeza dengan apa yang difahami oleh rakyat Malaysia. Bahkan hampir kesemua negara lain di Asia Tenggara termasuk Singapura. Jika kita rujuk PRPM, iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu, maksud Nusantara adalah kepulauan atau gugusan pulau-pulau Melayu. Lebih lanjut lagi, tanah dipengaruhi oleh bahasa dan budaya orang Melayu. Termasuk Ini sebagaimana video reaksi saya sebelumnya, bahwa salah satu kesesatan daripada Malaysia dalam memahami Nusantara adalah mengartikan Nusantara sebagai Kepulauan Melayu, sedangkan Nusantara itu adalah sebuah gugusan kepulauan yang tidak terikat oleh pada satu suku, tidak terikat oleh pada satu ras, tidak terikat oleh pada satu agama. Dia adalah sebuah gugusan kepulauan secara geografis. Ya, saya pikir ini salah satu kesalahan dalam pengertian Malaysia, dan kita anggap wajar sebab ini adalah salah satu doktrin kenegaraan daripada negara Malaysia tentang klaim sepihak tentang Nusantara. Ya, lanjut. masuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina, Brunei, Timor Leste dan Taiwan. Dalam KBBI, untuk negara-negara yang disebutkan tadi sebenarnya tidak ada secara khusus mereka mengidentifikasi diri sebagai Melayu. Yang mengidentifikasi diri sebagai Melayu itu cuma hanya adalah masyarakat Nusantara, khususnya adalah Indonesia, bekas daripada kerajaan Majapahit. Adapun seperti Filipina, mereka tidak mengenal terminologi Nusantara. Begitu juga Timor Leste, mereka tidak terikat dengan kultur daripada Nusantara, maupun negara Brunei yang mengidentifikasi sebagai Nusantara itu adalah Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini tidak mengherankan sebab Malaysia adalah mayoritas adalah orang-orang yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Saya pikir itu cukup jelas. iaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara bermaksud Kepulauan Indonesia. Ya, Indonesia sahaja. Tetapi dalam konsep Asia Tenggara ataupun Asian pula berbeza maknanya. Dan tanpa kita buang masa, jom. Memang kita Indonesia mengidentifikasi bahwa Nusantara itu adalah Kepulauan Indonesia karena Nusantara itu adalah sistem pemerintahan di Kerajaan Majapahit, dan sistem kerajaan di Majapahit dengan luasan dari pulau-pulau di Nusantara itu pada saat pembentuk Indonesia itu terbentuk rangkaian pulau-pulau itu, dan inilah yang digunakan Indonesia sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Indonesia adalah Nusantara.
Nusantara terbentuk daripada dua perkataan Sanskrit. Nusa iaitu pulau, antara adalah antara ataupun termasuk. Berdasarkan catatan sejarah, perkataan Nusantara Ya, kembali lagi saya tegaskan bahwa Nusantara itu bukan bahasa Sanskrit, Nusantara itu adalah bahasa Jawa kuno. Adapun perkataan Nusantara, perkataan dalam bahasa Sanskrit yang mirip dengan Nusantara adalah Dwipantara. Dwipantara itu adalah Dwipa dan antara. Dwipa adalah pulau dan antara adalah antara. Yang memperkenalkan Dwipantara itu pada saat kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu memperkenalkan Dwipantara, yang artinya juga adalah gugusan kepulauan yang berada di Asia Tenggara ini. Nusantara mula muncul pada abad yang ke-14, kemudian lesap dalam rekod sejarah selama beberapa lama. Tapi tak lama lepas tu muncul semula pada abad ke-20. Istilah Nusantara digunakan pertama kalinya pada tahun 1334 oleh pemerintah Kerajaan Majapahit ketika itu. Gajah Mada untuk menjelaskan konsep kekuasaan wilayahnya. Dalam kitab Pararaton, ditulis bahawa Gajah Mada berjanji tidak akan guna rempah ratus dalam makanannya selagi Majapahit tidak menundukkan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Betapa pentingnya sambal ni dekat dalam makanan orang Melayu sehinggakan sumpah disandarkan pada sambal. Selepas catatan ini, disandarkan pada sambal. Ini sebenarnya arti yang diambil daripada Sumpah Palapa, yaitu Amukti Palapa. Amukti Palapa itu intinya adalah Gajah Mada tidak akan dia akan berpuasa sebelum menaklukkan Nusantara. Amukti Palapa itu maksudnya dia akan menahan diri daripada kesenangan, dia tidak akan beristirahat sebelum mewujudkan Nusantara. Ini pemahaman yang salah dalam mengartikan isi daripada Sumpah Palapa dari teman saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. lama tidak ditemui ataupun digunakan. Kira macam satu keajaiban jugalah. Walaupun tak ditulis kat mana-mana sejarah, kitab ke apa-apa, tapi perkataan Nusantara ni kekal dekat kiranya rakyat-rakyat ataupun orang-orang Melayu ni. Mungkin sebab istilahnya kekal diturunkan melalui lisan. Mungkin sebab saya tahu Nusantara pun bukan daripada buku dan sebagainya. Tapi bila saya bercampur dengan orang, bila masuk era penjajahan, konsep Nusantara ini digunakan dalam karya kreatif untuk menentang penjajah. Ya, macam korang tahu, Indonesia gunakan untuk melawan Belanda dan Malaysia guna untuk melawan British. Ki Hajar Dewantara. Indonesia menggunakan perkataan Nusantara dalam melawan Belanda itu sangat berbeda dibandingkan dengan Malaysia, karena di Indonesia menggunakan terminologi Nusantara itu tetap semangatnya adalah kepulauan. Indonesia melawan Belanda untuk menyatukan seluruh pulau-pulau yang berada di Nusantara, sehingga kemudian terminologi Nusantara ini kemudian menjadi semangat bagi para pejuang Indonesia, bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk membentuk sebuah negara yang di saat zaman dahulu di Kerajaan Majapahit itu sudah terbentuk, dan semangat itu yang digunakan untuk membentuk negara Indonesia. Adapun di Malaysia mereka menggunakan terminologi Nusantara, itu satu sisi mereka bukan negara kepulauan, sehingga kemudian jadi pertanyaan apa yang ingin mereka satukan. Karena mereka tidak mewarisi wilayah-wilayah kepulauan yang ada di gugusan kepulauan yang kita sebut Nusantara ini, sehingga kemudian menjadi pertanyaan apa manfaat bagi mereka ketika mereka menggunakan terminologi Nusantara sedangkan mereka bukan negara kepulauan. Ya, mungkin ini salah satu kekeliruan Malaysia. Bisa jadi mereka cuma hanya
ikut-ikutan Indonesia dalam menggunakan terminologi Nusantara, karena kebanyakan perjuangan kemerdekaan Malaysia itu terinspirasi daripada pergerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh Indonesia, di mana saat itu Indonesia sudah merdeka, sedangkan Malaysia itu belum merdeka. Mereka baru merdeka di tahun 1957 dan pembentukan Malaysia di tahun 1963. Ya. Soekarno agar Nusantara digunakan sebagai nama gabungan pulau-pulau di Indonesia yang merdeka, tapi ditolak nama Indonesia yang digunakan. Masuk zaman Ganyang Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966, istilah Nusantara juga digunakan oleh Indonesia dalam konfrontasi mereka. The Vision of the Nusantara of the Greater Indonesia, Indonesia Raya. Selepas gagal gagasan Indonesia Raya, maka gagal juga usaha mewujudkan negara Nusantara. Nusantara ini juga pernah dicadangkan sebagai negara Indonesia Raya itu adalah wilayah kepulauan yang berada di Asia Tenggara yang dulu adalah bekas kerajaan Majapahit, yang disebutkan dalam kitab Prakartagama itu sampai di semenanjung Malaysia, kemudian Kepulauan Indonesia. Itulah yang coba diwujudkan di zaman kemerdekaan Indonesia. Nama Kesatuan Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga negara-negara Melayu yang lain, tetapi tidak digunakan. Malah istilah Asian pula yang diperkenalkan. Ya, demikian tadi reaksi video saya tentang makna Nusantara dari salah satu channel dari negara Malaysia, yaitu Avenda FV. Jadi pada prinsipnya bahwa salah satu kesesatan daripada pemahaman saudara-saudara kita di Malaysia bahwa mengartikan Nusantara itu sebagai kepulauan Melayu. Sedangkan pertama kali dicetuskan Nusantara itu tidak ada hubungannya dengan terminologi Melayu. Jadi pada saat Majapahit mencetuskan tentang Nusantara, dia cuma hanya menjelaskan negeri-negeri, wilayah-wilayah, pulau-pulau yang berada di gugusan kepulauan. Jadi Nusantara itu secara etimologi bermaksud adalah gugusan kepulauan secara geografis yang tidak diidentikan dengan salah satu etnis, salah satu suku, salah satu ras, salah satu agama. Jadi Nusantara, demikian apa yang saya reaksi pada kesempatan ini, dan apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai atau hal-hal yang ingin dikomentari, silakan berkomentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.